Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episode kali ini kita akan bahas tentang ini ringkasan ya. Jadi review. Setelah Anda belajar tentang bermacam-macam hal, kali ini kita akan membahas apa keterkaitan antara apa yang sudah Anda pelajari sebelumnya di video-video yang lain, dengan konsep keamanan informasi secara keseluruhan. Jadi Anda diharapkan dari video ini Anda bisa mendapatkan gambaran lengkap gitu ya, bagaimana menerapkan keamanan informasi dengan menggunakan hal-hal yang sudah Anda pelajari dari video-video yang lain. Bagi Anda yang mungkin masih baru mengikuti channel ini, saya adalah dosen di Institut Teknologi Telkom Surabaya. Saya dulu S1 di ITB, S2 di ITS, dan saya mendapatkan sertifikat CEH, Certified Ethical Hacker itu pada tahun 2019. Oke, pada episode kali ini yang pertama kita akan membahas tentang review sedikit apa yang Anda perlu kuasai untuk menerapkan keamanan informasi dalam keseharian Anda. Lalu yang kedua kita akan bahas tentang CIA Triad, ini adalah prinsip keamanan informasi. Lalu Parkerian Hexad, pengembangan dari CIA Triad. Lalu bagaimana mengimplementasikan Parkerian Hexad? Dan terakhir adalah protokol-protokol penting yang terkait dengan keamanan informasi. Oke. Jadi ketika Anda akan menerapkan keamanan informasi pada keseharian Anda, aktivitas Anda sehari-hari, ada hal-hal mendasar yang perlu Anda kuasai. Yang pertama adalah kriptografi. Yang kedua adalah cryptographic hash function, atau biasa orang menyebut hash function begitu saja. Lalu yang ketiga adalah digital signature dan message authentication code. Apa perbedaan digital signature dan message authentication code, atau disingkat MAC gitu ya, MAC. Digital signature itu dia dibuat berdasarkan kunci publik dan kunci private. Jadi berbasisnya itu pada enkripsi asimetris. Kalau MAC, Message Authentication Code, itu basisnya ada pada enkripsi simetris. Nah, bedanya di situ. Jadi digital signature itu pada akhirnya akan menunjukkan bahwa si pembuat pesan itu betul-betul adalah orang yang bersangkutan. Tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi ketika Anda melihat sebuah digital signature, itu benar-benar bisa langsung dikaitkan dengan identitas seseorang. Karena tidak mungkin ada orang lain yang bisa membuat. Nah, kalau message authentication code ini karena berdasarkan algoritma simetris, algoritma enkripsi simetris, maka ketika ada dua orang yang berkomunikasi dengan menggunakan MAC, nah dua orang ini harus memiliki kunci yang sama, kunci MAC yang sama. Nah, kunci MAC yang sama ini artinya karena dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka dia tidak bisa message authentication code ini tidak bisa digunakan untuk memastikan bahwa pesan itu berasal dari orang tertentu, tidak bisa. Gitu, tapi hanya bisa memastikan bahwa message authentication code ini
hanya digunakan untuk memastikan bahwa pesan itu berasal dari orang-orang yang memiliki key-nya. Misalnya kita sudah key-nya dibagikan kepada sekelompok orang gitu ya, misalnya 4 orang, ya berarti hanya 4 orang itu saja yang bisa membuat. Artinya pesan ini berasal dari salah satu dari keempat orang itu. Tidak bisa dipastikan orang yang mana. Itu kalau menggunakan message authentication code. Kalau digital signature, kembali lagi, hanya bisa 1 orang. Dan pasti 1 orang itu. Karena hanya dia yang memiliki kunci private. Itu bedanya. Nah, dengan 3 bahan ini saja Anda sudah bisa menerapkan prinsip-prinsip keamanan informasi pada keseharian Anda. Oke, prinsip keamanan informasi itu apa saja? Yang pertama, yang paling mendasar adalah CIA Triad, yaitu C-nya itu confidentiality, I-nya itu integrity, dan A-nya adalah availability. Itu ya, bisa dilihat di layar. Nah, confidentiality artinya apa? Confidentiality artinya kerahasiaan. Jadi pesan itu dijaga agar tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berhak. Itu confidentiality. Lalu integrity itu apa? Integrity artinya pesan dijaga sesuai bentuk aslinya. Tidak boleh diubah oleh orang yang tidak berhak. Itu integrity. Availability artinya, availability adalah pesan itu atau informasi itu tersedia dan dapat diakses pada saat dibutuhkan. Ini 3 prinsip dasar. Nah, ada seseorang dengan nama Don Parker mengajukan pengembangan terhadap CIA Triad itu menjadi 6 dengan komponen tambahan adalah authenticity, control, dan usability. Itu tambahannya. Kita coba bahas satu persatu. Authenticity. Maaf. Authenticity itu adalah memastikan bahwa pesan atau informasi itu berasal dari orang yang memang berkomunikasi dengan kita. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, karena kita tidak, kalau komunikasi elektronik itu biasanya tidak berhadapan langsung gitu ya, kita perlu memastikan bahwa pesan itu memang berasal, kalau kita menerima pesan gitu ya, atau kita menerima sebuah informasi, file atau apapun itu, kita harus bisa memastikan bahwa informasi atau pesan itu berasal dari orang yang memang kita inginkan. Jadi seumpama kita sebagai Alice gitu ya, dan kita ingin berkomunikasi dengan Bob. Nah, karena Alice dan Bob ini tidak saling tatap muka dan dia berkomunikasinya dengan cara elektronik, ketika Alice menerima pesan dari Bob, maka Alice perlu memastikan bahwa pesan yang dia terima itu memang benar-benar dari Bob dan bukan dari orang lain. Itu adalah prinsip dari authenticity. Nah, kalau 3 orang misalnya yang berkomunikasi, bagaimana? Ya tergantung dari mekanisme yang digunakan nanti. Setidaknya minimum dipastikan bahwa pembuat pesan adalah salah satu dari ketiga orang itu. Itu minimum. Yang lebih baik lagi mungkin tingkatan yang lebih tinggi dipastikan bahwa
pesan itu berasal memang dari orang tertentu. Walaupun misalnya orang yang berkomunikasi ada orang 10 misalnya, ketika kita menerima pesan, kita bisa tahu bahwa pesan ini memang dari si A misalnya. Itu tingkatan yang lebih tinggi, tingkatan authenticity yang lebih tinggi. Oke, lalu berikutnya ada control. Itu yang di bagian paling atas, itu control. Control itu maksudnya adalah possession atau control. Maksudnya adalah pesan itu memang, pesan atau informasi itu berada dalam kendali kita. Contoh pelanggaran terhadap kontrol ini adalah misalnya misalnya hard disk Anda dicuri orang lain. Hard disk Anda dicuri orang lain. Walaupun misalnya informasi atau isi hard disknya itu sudah Anda enkripsi, dan orang yang mencuri itu mungkin tidak akan bisa membaca, mungkin tidak akan bisa membaca, tapi informasi itu tidak dalam kendali Anda. Informasinya pada saat itu berada dalam kendali si pencuri. Maka artinya di situ Anda tidak lagi memiliki control atau kendali terhadap informasi tersebut. Dan yang ketiga, tambahan yang ketiga dari Pak Don Parker, ini disebut Parkerian Hexad gitu ya, karena ada 6. Yang ketiga adalah usability. Usability itu maksudnya adalah ketika sebuah informasi itu bisa dipakai atau bisa bermanfaat bagi kita. Contoh pelanggaran terhadap prinsip usability misalnya adalah kasusnya ketika informasi itu memang berada di tangan kita, kita memiliki kontrol terhadap dia, kendali terhadap informasi tersebut, iya, memang kita miliki, iya. Misalnya ada satu file yang terenkripsi gitu ya, ada di hard disk kita, iya. Tapi misalnya yang terjadi adalah key-nya hilang. Key-nya hilang, itu prinsip-prinsip yang lain terpenuhi semua. Confidentiality, ya terpenuhi. Authenticity, terpenuhi. Integrity, terpenuhi. Control, terpenuhi. Availability juga terpenuhi. Filenya tersedia. Tapi kita tidak bisa manfaatkan informasi tersebut. Kenapa? Karena key-nya hilang. Kita tidak bisa memanfaatkan. Nah, ini adalah contoh contoh kasus di mana usability itu tidak tercapai. Nah, ini adalah salah satu konsep yang bagus dari Pak Don Parker. Ada 6, ini sebut Parkerian Hexad. Dan berikutnya kita akan bahas satu persatu bagaimana cara mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah Anda kuasai sebelumnya. Oke, sekarang kita menginjak ke confidentiality. Confidentiality ada 2 aspek yang perlu Anda kuasai, yaitu tentang enkripsinya sendiri dan bagaimana bertukar kuncinya. Enkripsinya sendiri Anda bisa menggunakan algoritma simetris seperti AES atau algoritma asimetris seperti RSA, atau yang lebih canggih lagi adalah elliptic curve cryptography. Nah, algoritma simetris itu hanya punya satu kunci, jadi harus bisa dipertukarkan atau disepakati dengan baik antara dua pihak atau lebih tanpa harus bertemu. Nah, algoritma yang biasa digunakan untuk persebaran kunci adalah
Diffie-Hellman. Jadi key exchange itu lebih digunakan untuk melakukan kesepakatan, membuat kesepakatan antara dua pihak atau lebih tentang biasanya ya, tentang key algoritma simetris dan bukan key algoritma asimetris. Jadi biasanya digunakan adalah Diffie-Hellman atau yang lebih canggih lagi adalah elliptic curve Diffie-Hellman. Nah, setelah Diffie-Hellman atau elliptic curve Diffie-Hellman ini dilakukan, maka kedua pihak atau beberapa pihak yang saling berkomunikasi itu semua pihak yang terkait memiliki key yang sama. Nah, key yang sama ini artinya bisa dimanfaatkan atau setidaknya bisa diproses lebih lanjut untuk menghasilkan key untuk algoritma simetris. Yang biasa digunakan algoritma simetris adalah AES. Nah, lalu algoritma asimetris untuk apa? Algoritma asimetris adalah lebih digunakan untuk ketika Anda mengirimkan informasi satu arah saja. Lebih cocoknya seperti itu. Atau digunakan untuk membuat digital signature, terutama untuk RSA. Nah, itu nanti kita bahas digital signature sedikit. Oke, jadi kenapa yang digunakan algoritma simetris? Karena lebih cepat. Itu kelebihan utamanya. Oke, confidentiality. Lalu berikutnya integrity. Maaf itu agak kepotong ya, sedikit ya. Jadi dasarnya untuk integrity adalah hash function. Hash function yang populer dan baik untuk digunakan saat ini ada 3. SHA-1, SHA-2, dan SHA-3. Yang paling baik tentu saja adalah SHA-3 untuk saat ini. Nah, ini nanti digunakan SHA-1, SHA-2, SHA-3 ini, hash function ini digunakan untuk membangun, misalnya untuk membangun digital signature. Jadi integrity ini biasanya tidak digunakan sendirian, gitu ya. Jadi dia digunakan dalam bentuk lain yang lebih kompleks untuk manfaat yang lebih besar, kira-kira seperti itu. Kalau hanya untuk menjaga integritas, menjaga agar pesan itu tidak berubah, cukup hanya dengan hash function saja. Tapi kalau hanya dengan menggunakan hash function saja, orang lain bisa memalsukan pesan. Jadi orang lain bisa berpura-pura sebagai orang yang kita ajak komunikasi, lalu mengirimkan pesan ke kita hanya menggunakan hash function yang sama. Itu bisa saja. Itu jadi ini kurang aman kalau hanya hash function. Jadi hash function biasanya diterapkan dalam bentuk yang lebih kompleks, misalnya dalam bentuk digital signature, itu untuk penggunaan yang lebih besar. Apa itu? Untuk authenticity. Nah, di authenticity ini ada dua bentuk dasar yang bisa digunakan, yaitu digital signature dan message authentication code. Seperti kita sudah bahas sebelumnya, digital signature itu menggunakan algoritma asimetris. Ada 3 algoritma populer yang bisa digunakan, yaitu RSA, DSA, dan ECDSA. ECDSA itu apa? Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Nah, DSA itu ya Digital Signature Algorithm. Jadi hati-hati
Bedakan antara istilah digital signature secara umum dan DSA. DSA itu menunjuk ke salah satu algoritma yang bisa digunakan untuk digital signature. Yang paling baik tentu saja adalah ECDSA. Nah, karena digital signature ini menggunakan algoritma asimetris, yang mana private key itu hanya dimiliki oleh satu orang saja secara rahasia, tidak disebar gitu ya. Maka digital signature ini menghasilkan properti non-repudiation. Artinya apa? Orang yang sudah membuat sebuah pesan, ketika pesan itu diterima oleh orang lain, lalu digital signature-nya di situ, kalau ada digital signature-nya diperiksa gitu ya. Ketika digital signature-nya diverifikasi dan sudah merujuk ke orang tertentu, orang itu nggak bisa memungkiri bahwa dia yang membuat pesan tersebut. Kenapa? Ya karena hanya dia yang memiliki kunci private-nya. Tanpa kunci private itu, maka digital signature tidak akan bisa dibuat. Itu ya. Ya, tentu saja kasus khusus kalau misalnya kunci private key-nya dicuri oleh orang lain. Tentu saja itu kalau sudah seperti itu beda kasus ya. Tapi pada prinsipnya private key itu harus dijaga betul, tidak boleh bocor, dan karena itu akhirnya menghasilkan aspek non-repudiation, gitu ya, properti non-repudiation. Tidak bisa dipungkiri, dia tidak bisa menyangkal bahwa dia sudah membuat pesan tersebut. Oke, lalu bentuk yang dasar yang berikutnya adalah untuk menghasilkan authenticity adalah message authentication code. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa message authentication code ini menggunakan algoritma simetris. Artinya jika ada beberapa orang yang berkomunikasi, maka key itu dimiliki oleh orang-orang itu. Key untuk menghasilkan message authentication code. Artinya apa? Setiap orang di situ bisa menghasilkan message authentication code yang valid. Karena mereka semua memiliki key yang sama. Nah, dengan kondisi demikian, itu non-repudiation tidak dapat terjadi. Karena setiap orang bisa membuat pesan yang sama. Gitu untuk authenticity. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah authenticity itu tingkatnya ada banyak gitu ya. Yang paling tinggi tentu saja adalah yang menghasilkan non-repudiation. Tapi bisa jadi bahwa sebuah pesan itu authentic atau asli, tapi tidak menghasilkan non-repudiation gitu. Jadi misalnya ada dua orang yang saling berkomunikasi, Alice dan Bob, laki-laki Alice dan Bob gitu ya, saling berkomunikasi. Nah, ketika Alice menunjukkan ke muka publik bahwa ada setelah Alice dan Bob berkomunikasi secara rahasia misalnya, atau komunikasi secara terbuka boleh juga. Nah, lalu Alice membuka salah satu pesannya ke publik. Ini loh pesan dari Bob. Bob mengatakan ini. Nah, lalu dia menunjukkan ini ada message authentication code-nya. Message authentication code-nya seperti ini. Sudah dipastikan bahwa pesan ini asli, tidak diubah. Ya.
Loh, tapi kalau hanya dengan menggunakan message authentication code, itu sebenarnya tidak bisa kita pastikan bahwa pengirim pesan itu adalah Bob. Walaupun Alice mengatakan demikian. Kenapa? Ya karena Alice sendiri memiliki key yang sama. Alice juga bisa menghasilkan pesan yang sama persis dengan itu. Tapi lalu letak authenticity-nya di mana kalau seperti itu? Authenticity-nya kalau pada kasus yang seperti itu hanya antar mereka berdua sendiri. Jadi misalnya sekali lagi antara Alice dan Bob, pada saat mereka berkomunikasi antara Alice dan Bob, ketika Alice menerima sebuah pesan yang message authentication code-nya itu valid, maka ya selain dia sendiri, kan pesan itu kalau message authentication code-nya valid hanya bisa dihasilkan oleh satu orang lain lagi, yaitu Bob. Misalnya karena yang memiliki key-nya hanya mereka berdua. Nah, di situ loh letaknya authentication-nya. Tapi ketika nanti setelah itu dibahas di muka publik misalnya, pesan ini berasal dari siapa? Apakah benar dari Bob atau dari Alice? Tidak bisa dipastikan. Kenapa? Karena message authentication code tidak merujuk pada satu orang tertentu. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Jadi kalau message authentication code itu hanya merujuk pada orang-orang yang sedang melakukan komunikasi saja. Selama key itu tidak dimiliki oleh pihak luar, maka pesan yang diterima bisa dipahami bahwa pesan ini adalah asli dari anggota kelompok yang sedang berkomunikasi tersebut, tidak dari orang luar. Otentik dari kelompok tersebut, tapi bukan otentik dari orang tertentu. Kalau otentik dari orang tertentu, yang perlu digunakan adalah digital signature. Gitu ya. Lalu availability. Availability yang bisa diterapkan adalah redundancy. Misalnya redundancy di sini maksudnya apa? Redundancy itu kasarnya itu ya double gitulah. Double, misalnya harddisknya double. Loh, harddisk kok double? Loh, sangat penting harddisk double itu. Jadi dengan kalau Anda mungkin mengetahui misalnya tentang RAID gitu ya. RAID itu digunakan untuk itu redundancy salah satunya. Gitu ya. Jadi untuk mengamankan data. Ketika salah satu harddisk jebol atau salah satu harddisk dicuri gitu ya. Ya masih ada harddisk yang lain yang bisa digunakan untuk merecovery data yang hilang tadi. Gitu. Lalu misalnya redundancy jaringan. Misalnya Anda perusahaan atau kantor itu internetnya kalau misalnya para karyawannya itu mengakses dari luar misalnya, sedangkan servernya ada di kantor, ya jalur internetnya jangan cuma satu. Jalur internetnya kalau cuma satu, itu kalau satu itu mati, maka informasinya dianggap nggak available lagi gitu. Orang karyawan yang ada di luar nggak bisa mengakses. Jadi prinsip availability di sini nggak tercapai. Lalu redundancy misalnya lagi soal listrik. Mungkin terlihat remeh, tapi seharusnya tidak, gitu ya. Yang paling mudah adalah listrik ya dengan penggunaan UPS atau genset, atau yang lebih contoh kasus yang lebih ekstrim lagi, Anda menggunakan dua jalur listrik yang berbeda dari pembangkit listrik yang berbeda, gitu ya. Bisa saja itu dan itu sudah diterapkan. Jadi misalnya yang satu dari pembangkit listrik PJB, yang satu lagi dari mana, itu bisa jadi.
Oke, itu untuk redundancy. Lalu untuk pengamanan infrastruktur sendiri, selain redundancy di sini memang tujuannya untuk menjamin availability. Iya, tapi ada kasus kondisi di mana walaupun secara infrastruktur itu tersedia, tapi informasinya nggak bisa diakses. Misalnya, kalau ada situs atau sistem yang dihack dengan menggunakan DOS gitu ya, dihack dengan DOS. Nah, metode DOS ini, DOS, itu membuat sistem kita tidak bisa diakses atau tidak bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Jadi misalnya ada karyawan yang ingin mengakses sebuah informasi dengan menggunakan sistem, misalnya ada website gitu ya. Nah, kalau websitenya di DOS, nah karyawan tadi misalnya itu tidak bisa mengakses situs itu lagi. Nah, artinya apa? Artinya informasi itu tidak available, availability-nya tidak terjaga. Nah, kita harus bisa mencegah hacking yang seperti ini, DOS. Bagaimana caranya? Ya misalnya dengan menggunakan firewall atau NIDS gitu ya, Network Intrusion Detection System, atau NIPS, Network Intrusion Prevention System, atau yang lain-lain. Mungkin Anda bisa gunakan bermacam-macam hal. Tuh, yang pasti ini lebih ke arah pengamanan jaringan sih. Bagaimana Anda membangun jaringan Anda secara aman? Bisa juga dengan menerapkan DMZ gitu ya, Demilitarized Zone. Itu jadi Anda bisa menerapkan itu. Jadi bermacam-macam cara. Intinya Anda harus bisa mengamankan jaringan Anda dari serangan-serangan semacam DOS atau DDoS, gitu ya. Itu membuat informasi Anda tidak available lagi, walaupun sebenarnya secara fisik ada informasinya, gitu ya, tapi tidak bisa diakses. Maka sama saja, artinya informasi Anda tidak available. Oke. Lalu tentang kontrol. Nah, kontrol ini menerapkannya bagaimana? Menerapkannya adalah dengan kebijakan maupun dengan penyuluhan. Kebijakan seperti apa? Ya, kebijakan misalnya adalah dengan meminimalisir akses terhadap sebuah informasi. Misalnya seperti itu, supaya orang tidak bisa mengakses informasi sembarangan. Ini jadi ada hubungannya erat dengan confidentiality juga, gitu ya. Itu yang bisa diterapkan adalah, salah satu prinsipnya adalah least privilege. Jadi prinsip least privilege ini artinya setiap orang dalam organisasi Anda itu diberikan hak seminim mungkin, least privilege. Jadi haknya yang diberikan adalah seminimal mungkin. Seminimal mungkin bagaimana? Seminimum mungkin asalkan dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Gitu ya. Dalam segala hal. Misalnya contohnya ketika mungkin kalau di kantor Anda, mungkin yang berhak menggunakan telepon siapa? Telepon kantor. Mungkin bisa diterapkan yang berhak menggunakan hanyalah security di depan dan para manajer misalnya, tapi melewati security dulu misalnya bisa diterapkan seperti itu.
Jadi tidak setiap orang bisa mengakses telepon misalnya atau mungkin ya kalau misalnya dalam dunia komputer ya Anda bisa menerapkan gitu ya, authentication dan authorization. Itu ya bisa diterapkan juga dalam prinsip confidentiality, authentication dan authorization. Bedanya apa? Authentication adalah memastikan bahwa orang yang mengakses itu memang orang itu dengan menggunakan password misalnya, atau yang lain misalnya sidik jari, retina mata, PIN dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu authentication, autentikasi. Lalu kalau authorization itu apa? Authorization itu adalah pembagian hak akses. Jadi ketika seseorang itu seorang user misalnya atau seorang karyawan sudah berhasil melakukan autentikasi, misalnya ada seorang karyawan dengan nama misalnya Tony gitu ya. Tony sudah berhasil login ke aplikasi atau sistem dengan menggunakan password miliknya. Dia sudah berhasil melakukan autentikasi. Iya. Tapi sudah berhasil melakukan autentikasi bukan berarti lantas dia bisa mengakses seluruh informasi yang ada. Mungkin hanya sebagian saja. Nah, itu yang disebut dengan authorization, pembagian hak akses. Yang mana-mana saja informasi yang bisa dia akses, apa-apa saja yang bisa dia lakukan, itu adalah authorization. Authentication dan authorization ini bisa juga digunakan untuk mengimplementasikan confidentiality. Oke. Kita kembali ke control. Nah, itu jadi bisa diterapkan policy termasuk authorization tadi ya. Dan itu jadi kalau dan termasuk kebijakan umum. Itu jadi kalau ada misalnya perusahaan membuat kebijakan, kalau ada data bocor misalnya yang harus dilakukan adalah ini. Sanksinya adalah ini. Ya, itu bisa jadi dibuat seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pendidikan dan penyuluhan. Karena kadang-kadang itu karyawan atau anggota organisasi itu kadang-kadang dia menyebarkan informasi rahasia, tapi sebenarnya dia tidak sadar informasi tersebut tidak seharusnya dibagikan ke khalayak umum, misalnya seperti itu. Jadi harus disadarkan, gitu ya. Itu dan terakhir adalah usability. Sudah kita bahas sebelumnya adalah salah satu contohnya usability ini, contoh kasusnya adalah ketika key yang digunakan hilang. Ya, kalau gitu yang harus dilakukan adalah mengamankan key tersebut. Bagaimana caranya supaya key itu tidak hilang. Lalu contoh yang berikutnya adalah encoding data yang baik. Anda mungkin sudah belajar tentang encoding. Encoding yang digunakan seperti apa? Ketika Anda berkomunikasi dengan pihak yang mungkin Anda misalnya Anda orang Indonesia gitu ya, Anda berkomunikasi dengan orang Jepang misalnya. Orang Jepang ya, kalau Anda berkomunikasi, kalau mereka menuliskan tulisannya dengan menggunakan huruf Jepang misalnya, atau Anda berkomunikasi dengan orang Arab, mereka misalnya menggunakan huruf hijaiyah, huruf Arab gitu ya. Nah, kalau Anda hanya menggunakan encoding ASCII, ya nggak usable jadinya informasi yang Anda terima dari mereka, nggak bisa dibaca, nggak bisa ditampilkan ke layar. Kenapa? Ya karena encoding yang Anda gunakan tidak mendukung untuk menampilkan
huruf-huruf yang mereka tuliskan ke layar. Anda nggak bisa baca. Lalu untuk apa Anda memiliki file itu misalnya? Nah itu jadi misalnya ya yang menggunakan encoding yang tepat seperti itu. Nah silakan Anda tonton video tentang encoding, ada di channel ini juga. Kalau Anda belum memahami tentang encoding, gitu ya. Dan mungkin ada cara-cara yang lain yang bisa diterapkan untuk menjamin usability. Oke, kita sudah membahas tentang 6 prinsip itu. Lalu yang terbaik bagaimana? Yang terbaik misalnya untuk enkripsi adalah ini per 2020 ya, karena berkembang terus gitu ya. Enkripsi yang paling baik adalah elliptic curve untuk saat ini, yang paling populer. Lalu untuk key exchange-nya adalah sama, elliptic curve Diffie-Hellman. Digital signature-nya sama juga, elliptic curve digital signature algorithm. Dan hash function-nya yang terbaik adalah SHA-3. Tambahan untuk autentikasi yang saat ini digunakan, minimum yang aman adalah two-factor authentication atau autentikasi 2 faktor. Jadi tidak cukup sebenarnya ketika Anda membuat tidak cukup aman, tidak benar-benar aman. Maksudnya ketika Anda membuat sebuah sistem yang loginnya hanya dengan password misalnya, itu tidak benar-benar aman. Harus ada satu faktor lagi yang ditambahkan. Misalnya kalau di handphone, misalnya Anda menggunakan smartphone, karena smartphone sekarang banyak yang menggunakan sensor sidik jari gitu ya, akan jauh lebih aman kalau aplikasi atau sistem Anda itu menggunakan multifaktor atau minimum 2 faktor. Misalnya adalah password dan sidik jari. Nah itu two-factor authentication. Nah itu jadi minimumnya adalah two-factor authentication. Kalau bisa lebih ya mungkin lebih baik lagi, tapi setidaknya untuk saat ini two-factor dianggap sangat cukup. Gitu. Anda bisa mencari informasi tentang two-factor authentication sendiri. Nah, lalu kita melangkah sedikit tentang protokol-protokol yang berfokus pada keamanan informasi. Nah, yang perlu Anda pahami, ada beberapa protokol yang sangat penting. Yang pertama adalah SSL atau TLS. SSL ini kepanjangannya adalah Secure Socket Layer. Itu versi lama. Sekarang sudah digantikan oleh TLS, Transport Layer Security. Nah, kalau Anda sudah belajar tentang jaringan, Anda mungkin pada OSI layer Anda mempelajari adanya layer bernama Transport Layer. Nah, TLS ini adalah berfungsi untuk mengamankan komunikasi Anda di tingkat itu pada transport layer. Ada beberapa protokol-protokol yang memanfaatkan TLS ini. Misalnya adalah HTTPS, itu untuk mengamankan website gitu ya. Ya, ketika Anda membuka sebuah web, lalu di depannya muncul HTTPS, atau kalau di web browser sekarang biasanya muncul gambar gembok seperti itu. Itu artinya HTTPS digunakan pada saat itu. Nah, HTTPS ini dia HTTP pada dasarnya ya, HTTP biasa tapi dibungkus dalam TLS. Nah, Anda perlu memahami protokol TLS itu seperti apa.
Lalu ada SMTPS. SMTP adalah protokol untuk berkirim email. Jadi ketika Anda mengirimkan email, itu yang digunakan adalah protokol SMTP. Nah, protokol SMTP ini pada dasarnya bukan protokol yang aman. Maka SMTP ini dibungkus dengan TLS menghasilkan SMTPS. Mirip seperti HTTPS, jadi dibungkus dengan TLS. Nah, begitu juga pada XMPP dan MQTT. XMPP dan MQTT ini banyak digunakan untuk aplikasi instant messaging, gitu ya, untuk berkirim pesan. Dan itu bisa dibungkus dengan TLS untuk menghasilkan komunikasi yang aman. Oke, itu TLS ya. Jadi TLS itu gunanya banyak. Anda perlu paham itu TLS. Jadi sangat penting untuk Anda memahami TLS. Lalu yang kedua adalah VPN, atau sebenarnya yang nama sebenarnya adalah IPsec, IP Security. Nah, jadi pada IP Security ini berbeda layer dengan TLS. Kalau Anda menggunakan IP Security ini, komunikasi Anda di tingkat IP layer, gitu ya, itu akan di enkripsi dari ujung ke ujung. Jadi pesan Anda sampai ke tujuan itu tidak bisa dibaca oleh orang lain. VPN, gitu ya, makanya namanya jadi VPN, Virtual Private Network. Seakan-akan antara Anda dengan orang yang Anda ajak komunikasi, walaupun orangnya sangat jauh, misalnya rekan Anda di Amerika misalnya, Anda berkomunikasi dengan dia menggunakan IPsec, IP Security, maka seakan-akan komunikasi antara Anda dengan dia itu melewati satu jaringan yang memang Anda miliki sendiri, gitu. Makanya namanya Virtual Private Network. Seakan-akan itu seperti private network, seperti jaringan milik Anda sendiri. Itu seakan-akan. Walaupun sebenarnya Anda berkomunikasi lewat internet biasa. Lah, internet ini kan terbuka untuk umum. Jadi siapa saja bisa mengakses. Nah, orang lain bisa menguping paket-paket data yang Anda kirimkan. Jadi informasi-informasi pesan-pesan yang Anda kirimkan, orang lain bisa menguping, tapi karena sudah dienkripsi di situ, mereka nggak bisa membaca. Dan orang lain juga tidak bisa berpura-pura sebagai orang yang Anda ajak komunikasi. Jadi misalnya Anda berkomunikasi dengan orang yang namanya misalnya John, gitu ya, John di Amerika sana. Nah, tidak ada orang lain yang bisa berpura-pura sebagai John lalu mengirimkan pesan ke Anda ketika Anda sudah menggunakan IPsec. Begitu. Jadi IPsec ini VPN ini aman. Seakan-akan, sekali lagi, seakan-akan Anda memiliki jaringan tersendiri. Itu. Lalu ada protokol lain, SSH, Secure Shell. Nah, SSH ini biasanya digunakan ketika Anda ingin mengakses peralatan, misalnya ke server atau sebuah komputer, atau ke peralatan jaringan misalnya. Banyak peralatan yang sekarang ini bisa diakses dari jarak jauh dengan menggunakan SSH. Anda perlu memahami SSH itu apa, bagaimana cara kerjanya, lalu bagaimana memanfaatkannya, dan lain sebagainya. Sangat penting. Lalu ada protokol SFTP, File Transfer Protocol, FTP, itu digunakan untuk mengirimkan file. Itu protokol yang sangat lama, begitu ya, umurnya sudah cukup uzur. Itu digunakan untuk berkirim file. Versi yang lebih aman adalah
SFTP. Mungkin sekarang nanti kalau Anda suatu saat Anda memanfaatkan SFTP, mungkin akan penting pada saat itu Anda memahami tentang SFTP. Tapi setidaknya yang 3 protokol sebelumnya, TLS, IPsec, dan SSH, Anda wajib memahami. Dan turunan dari TLS ya, HTTPS, terutama yang HTTPS. Begitu kira-kira ringkasan dari keamanan informasi, cara menerapkannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.